Dipenuhi kemuliaan. D. Dipenuhi pujian.
dalam kasih-Mu yang besar, pengorbanan-Mu Kau sudah nyatakan bagi kami, dalam membeli kami dengan darah-Mu yang mahal dari setiap suku, kaum dan bahasa Tuhan. Sebab selainnya kami hanya memuji, hanya menyembah Kau, meninggikan, memuliakan Kau dalam hidup kami hari ini. Jadi hidup kami semakin hari menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Sebab pagi ini kembali kami datang sujud di bawah kaki-Mu Tuhan. Kita menaikkan syukur, menaikkan doa, menyembah kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami datang juga merendahkan diri di hadapan-Mu. Mohon ampun segala kekurangan kelemahan kami. Ampuni, sucikan, naikkan kami Tuhan. Menghampiri tahta kekudusan-Mu, kasih kami untuk menyembah-Mu pagi ini Tuhan. Juga kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Urapi kami semua dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci Tuhan. Menjadi hamba Tuhan mampu dalam membacakan, menyampaikan firman dengan hikmat yang dari surga. Firman-Mu adalah sumber segala jawaban dalam setiap kehidupan kami. Menyucikan, mengubahkan, membarui Tuhan, semakin hari semakin layak di hadapan-Mu. Urapi juga kami semua, baik yang ada di sini yang mengikuti lewat siaran langsung, siaran tunda, setiap telinga yang sempat mendengar. Urapilah untuk mampu menerima firman dalam tanda hati yang lemah lembut, yang rendah hati, menjadi tanah yang baik dan subur, untuk menerima setiap benih firman, bertumbuh, menghasilkan buah yang banyak, buah yang tetap, buah yang manis. Persembahkan hanya untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kiranya firman Roh Kudus menyucikan kami, melayakkan kami, mendorong, menggairahkan kami menjadi penyembah yang benar, sampai satu waktu menjadi penyembah yang sempurna. Firman dan Roh Kudus, percayalah dua tangan Tuhan terulur bagi kami, menolong, memulihkan, mengangkat dari setiap keterpurukan, kemerosotan dialami hari ini Tuhan. Memberi damai sejahtera, memberi jalan keluar, memberi kemenangan Tuhan, bahkan menghapus segala kemustahilan dalam setiap hidup kami. Sampai satu waktu kemustahilan yang tertinggi menjadi sama, sempurna, mulia, layak menjadi mempelai wanita-Mu Tuhan. Kuasa-kuasa iblis menggoda, merintangi kami Tuhan saat kami membaca, mendengar firman Tuhan, saat kami menyembah lewat roh jahat, roh najis, roh ngantuk, rasa hati main-main, kami semua dalam nama Yesus pergi. Yesus yang berkuasa. Mohon kemurahan-Mu, mohon belas kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, salam sejahtera, kasih setia Tuhan kita Yesus Kristus. Saudaraku yang diberkati, dikasih oleh Tuhan, kembali pagi ini kita datang sujud di bawah kaki Tuhan, membaca, merenungkan firman, dan kita akan menyembah Tuhan. Kita lanjutkan membaca Alkitab dalam Injil Markus pasal 14 ayat 22 sampai 52. Markus 14 ayatnya ke-42. Penetapan perjamuan malam. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Ambillah, inilah tubuhku." Sudah itu Ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka. Lalu mereka semuanya minum dari cawan itu. Dan Ia berkata kepada mereka, "Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru dalam kerajaan Allah." Sudah mereka menyanyikan nyanyian pujian, pergilah mereka ke Bukit Zaitun. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Kamu semua akan tergoncang imanmu."
Sebab pada tertulis, aku akan memukul gembala dan domba-domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Kata Petrus kepadanya, biarpun mereka semua tergoncang imannya, aku tidak. Lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya, pada hari ini, malam ini juga, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Tetapi dengan lebih bersungguh-sungguh, Petrus berkata, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku tak akan menyangkal engkau. Semua yang lain pun berkata demikian juga. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke satu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku berdoa. Dan ia membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes sertanya. Ia sangat takut dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah dan berdoa, supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Katanya, ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Setelah itu ia datang kembali dan mendapati ketiganya sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Lalu berkata lagi dan mengucapkan doa yang itu juga. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat, dan mereka tidak tahu jawab apa yang harus mereka berikan kepadanya. Kemudian ia kembali untuk ketiga kalinya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah, cukuplah, saatnya sudah tiba. Lihat, anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi, dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Waktu Yesus masih berbicara, muncullah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia serombongan orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan tua-tua. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium, itulah dia. Tangkaplah dia dan bawalah dia dengan selamat. Dan ketika ia sampai di situ, ia segera maju mendapatkan Yesus dan berkata, Rabi, lalu mencium dia. Maka mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Salah seorang dari mereka yang ada di situ menghulus pedangnya, lalu menatakannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Kata Yesus kepada mereka, sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku, padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu mengajar di Bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai selai kain lenang untuk menutupi badannya. Mengikuti dia, mereka hendak menangkapnya, tetapi ia melepaskan kainnya dan lari dengan telanjang. Ya, puji Tuhan. Kembali kita membaca pagi ini ada 4 perikop pembacaan kita. Jadi lagi-lagi ini menunjuk 4 penjuru bumi. Ya, sudah berkali-kali kita membaca 4 perikop, ya, menunjuk ya seluruh umat manusia di keempat penjuru bumi ini, khususnya gereja Tuhan yang sudah dipanggil, sudah dipilih Tuhan, sudah berada dalam rencana Tuhan. Untuk kita memperhatikan ya amanat agung ya Tuhan untuk menjadi saksi, menjadi terang dimanapun kita berada hari ini. So, dunia ini semakin gelap hari ini, menuju pada kegelapan yang paling gelap saat antikris akan berkuasa di muka bumi. Kita memperhatikan dengan baik-baik hari ini untuk kita bisa menjadi terang
menjadi saksinya Tuhan. Ya, jadi hanya ada dua kemungkinan, menjadi terang atau menjadi gelap, menjadi saksi atau menjadi sandungan. Semoga kita menjadi terangnya Tuhan, menjadi saksinya Tuhan. Nah, di sini ada suatu peringatan di sini yang kita harus perhatikan kepada kita semua di keempat penjuru bumi ini. Peringatan yang kita perhatikan yaitu tentang murid-murid, murid-murid Yesus yang tidak ada satupun yang bertahan. Mulai dari Yudas yang mengkhianati, Petrus yang akan menyangkal, dan dalam pembacaan kita di sini terakhir ayat 50, 51, semua murid itu meninggalkan Dia dan melarikan diri. Nah, ini menjadi suatu awasan, suatu peringatan bagi kita, supaya apa yang terjadi, yang dialami oleh murid-murid ini jangan sampai terjadi pada kita. Ya, khususnya kita bangsa kafir di hari-hari ini menjadi pelajaran apa yang terjadi terhadap murid-murid, untuk menjadi pelajaran bahkan peringatan untuk tidak terjadi atas hidup kita, gereja Tuhan, khususnya kita imam-imam pelayan Tuhan yang sudah dipanggil, sudah dipilih oleh Tuhan. Nah, pertanyaannya, mengapa mereka semua melarikan diri? Mulai dari Yudas mengkhianati, Petrus menyangkal, dan semuanya lari. Bahkan di ayat 51 ada seorang muda yang lari dengan telanjang pada waktu itu. Ini menjadi sekali lagi sungguh-sungguh hal yang serius. Saya sudah katakan hari Senin, 2 pagi hari Senin, bukan main-main, serius. Haleluya. Kita sungguh-sungguh memperhatikan, supaya ini tidak terjadi atas hidup kita, gereja Tuhan, khususnya kita imam-imam pelayan Tuhan. Nah, tadi pertanyaannya mengapa ini terjadi terhadap murid-murid? Mengkhianati, menyangkal, melarikan diri. Jawaban yang pertama, mengapa ini terjadi? Jawaban yang pertama adalah mulai dari mereka mengabaikan firman yang diulang-ulang. Firman yang diulang-ulang itu apa? Firman yang diulang-ulang itu adalah firman penggembalaan yang disampaikan oleh seorang gembala, disampaikan dengan setia, dan terus-menerus dan diulang-ulang. Itu firman penggembalaan, firman pengajaran yang disampaikan oleh seorang gembala dengan setia, diulang-ulang terus, untuk menyucikan, seharusnya menyucikan, mengubahkan, sampai menjadi kehidupan yang sempurna. Haleluya. Jadi kita sudah berapa kali membaca bagaimana Tuhan telah memperingatkan murid-muridnya, sudah menyampaikan bahwa aku akan menderita, aku akan mati, tapi 3 hari kemudian aku bangkit. Berapa kali Tuhan menyampaikan itu di Injil yang kita baca dari Injil Matius dan sekarang Injil Markus. Kemudian di terakhir peringatan yang Tuhan berikan di ayat sebelumnya yang kita baca di hari Senin, ketika Tuhan mengatakan bahwa ada yang akan menyerahkan aku, khususnya peringatan itu kepada Yudas yang akan menyerahkan Tuhan. Tapi masing-masing murid-murid berkata, bukan saya ya Tuhan. Sampai kepada Yudas berkata, bukan aku ya Tuhan. Nah, itu yang mereka tidak memperhatikan atau mengabaikan peringatan Tuhan lewat firman yang diulang-ulang disampaikan kepada mereka, bahwa itu akan terjadi, Yesus akan menderita, Yesus akan disalibkan, dan akan ada yang menyerahkan Dia.
Jadi secara spesifik atau secara khusus itu kepada Yudas dan juga kepada semua murid. Menyerahkan Yesus bukan berarti hanya memberikan apa? Ya, memberikan Yesus, menjual Yesus dengan menerima bayaran seperti Yudas. Menyerahkan Yesus juga itu berarti melarikan diri, gugur dari iman. Itu sama dengan menyerahkan Yesus, sama. Ya, jadi semua murid itu ya, haleluya, gagal dalam pengikutannya kepada Tuhan. Ya, mereka gugur semua. Ya. Namun tentunya yang paling fatal itu adalah Yudas. Itu yang paling fatal. Ya. Dan gugurnya Yudas itu gugur untuk selama-lamanya. Nah, murid-murid mereka masih diberi kesempatan oleh Tuhan. Ya. Jadi ini menjadi peringatan baik. Ya, kalau murid-murid yang melarikan diri di sini masih diberi kesempatan untuk bisa kembali. Nah, bagaimana kita bangsa kafir di akhir zaman? Ya, ingat murid-murid itu bangsa Israel, bukan bangsa kafir. Ya, kita berada di hari-hari yang terakhir ini, menjelang kedatangan Tuhan dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus yang terakhir. Ya, kalau sudah ini itu sudah tidak ada kesempatan. Ya, jadi menjadi satu peringatan yang saya katakan supaya itu tidak terjadi. Sebab kalau ada yang gugur hari-hari ini, ya bisa dipastikan dia akan terhilang untuk selamanya. Ya, bisa dipastikan itu. Kemungkinannya itu 100%. Ya, haleluya. Atau ya bisa dikatakan 99,9%. 0,% itu itu hanya Tuhan yang tahu. Ya, tapi kalau mengingat keadaan itu, bahkan itu sudah 100% sudah akan terhilang dan binasa. Ya, sebab ini sudah hari yang terakhir. Ya, ibaratnya dalam 12 pasal yang ke-11 dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari. Jadi kalau ada yang berhenti di tengah jalan sudah mendekati garis finish, ya, semua sudah lambung dia, semua sudah sampai di garis finish, dia tetap di situ. Nah, itu sama dengan diskualifikasi. Ya. Dia tidak bisa menyelesaikan suatu pertandingan. Ya. Semua sudah sampai, dia cuma tinggal, bahkan mundur. Kan aneh kan? Yang lain maju, dia tinggal, kemudian dia mundur. Nah, itu diskualifikasi. Ya. Nah, ini kita perhatikan. Ya, semoga kita bisa mengerti. Ya, yang saya katakan bukan hal yang main-main, tapi serius. Hal yang sangat serius. Itu kita perhatikan. Sebenarnya firman terus disampaikan hari-hari ini dengan setia, diulang-ulang, ya, supaya kita memperhatikan firman Pengembala, kita menghargai firman Pengembala ketika itu disampaikan. Ya, kita hargai, saudara. Kita terima, kita percaya, dan kita mempraktekkan. Ya, begitu firman itu menyatakan dosa, ya, kita mengakui dosa, kita meninggalkan dosa itu, melepaskan dosa. Jangan merasa diri benar. Itu murid-murid semua merasa diri benar. Bukan saya, Tuhan, bukan saya. Semua merasa diri benar. Padahal mereka semua sudah yang Tuhan maksudkan, yang menyerahkan diri. Ya. Tapi itulah kebenaran diri sendiri masih ada. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Semoga kita sungguh-sungguh hari-hari ini menerima firman, pengajaran dalam pengembalaan yang terus disampaikan, ya, dengan setia diulang-ulang. Supaya apa? Supaya semakin bersih, diulang-ulang itu seperti sabun untuk mempenatuh, untuk semakin menyucikan, membersihkan, ya, dan sampai tak bercacat celah, sampai sempurna. Jadi ini jawaban yang pertama, mengapa mereka berkhianat, mengapa ada yang menyangkal, mengapa semua lari kabur. Ya, bahkan di sini ya, perhatikan seorang muda, anak muda, perhatikan kaum muda, ya, haleluya. Banyak generasi muda yang akan menjadi pengkhianat. Ya, nanti mereka akan menyesal. Nanti Amos pasal 8 ayat 11, teruna-teruna dan anak-anak darah rebah lesu, tidak bangkit-bangkit lagi.
itu mereka akan menyesal nanti. Menyesal sudah meninggalkan pengajaran yang benar. Ya, nanti mereka baru mau cari sudah tidak ada. Betapa mereka menyesal dan rebah tidak bangkit-bangkit lagi. Saya perhatikan kepada kaum muda dan kita semua. Ya, banyak hari-hari yang karena pekerjaan, karena jodoh, ya macam-macam, tinggalkan pengajaran. Ya, semoga kita mengerti. Kita sungguh-sungguh memperhatikan hari-hari untuk kita berpegang teguh pada firman pengajaran yang benar. Firman itu semakin mendarah daging dalam hidup kita. Yang diulang-ulang itu sudah mendarah daging sehingga dimanapun kita berada, kita akan selalu mau berjuang untuk mendapatkan firman. Ya. Walaupun sudah jauh, ya, berusaha untuk ya ibadah online, ya, berjuang ya, untuk mendapatkan firman. Ya, semoga kita bisa mengerti. Puji Tuhan. Kemudian jawaban yang kedua. Kenapa mereka tidak bertahan, gugur? Karena ya tidak ada Roh Kudus. Itu yang kedua. Jadi kalau sudah tidak ada firman, menolak firman pasti Roh Kudus tidak ada. Sebab firman dan Roh Kudus itu bekerja sama, tidak bisa dipisahkan. Di mana ada firman, itu ada Roh Kudus. Di mana Roh Kudus itu ada firman yang benar. Roh Kudus menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Jadi kalau kita menolak kebenaran, berarti kita mendukakan Roh Kudus. Roh Kudus meninggalkan kita sehingga kita tidak punya kekuatan. Sekalipun berkoar-koar seperti Petrus dan semua murid, saya tidak akan menyangkal engkau Tuhan. Ya. Saya sekalipun masuk penjara, itu kata Petrus. Dan semua murid-murid yang lain berkata demikian. Ya, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Wah, luar biasa kalau dilihat pernyataannya ini. Ya. Padahal begitu menghadapi ya, kenyataannya, tantangan, badai yang datang, masalah yang datang. Ya, betapa mudahnya dia bimbang, betapa mudahnya dia kecewa, betapa mudahnya dia putus asa. Ya, bahkan ada Roh Kudus. Ya, tidak ada Roh Kudus. Ya. 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 Ini kita menjadi sekali lagi suatu peringatan bagi kita. Tanpa Roh Kudus kita tidak mampu. Sebab di sini khususnya kepada Petrus, Yakobus, Yohanes, sebenarnya ya mereka Tuhan ya bawa di Taman Getsemani itu untuk berjaga-jaga bersama Tuhan, berdoa bersama Tuhan. Ya, supaya Roh Kudus juga turun atas mereka, menguatkan mereka seperti Yesus. Ya, malaikat datang, itulah malaikat Mikael, Roh Kudus datang, menguatkan untuk menghadapi cawan sengsara yang harus dia minum. Ya. Dan Yesus bisa kuat sampai dia mati di kayu salib, bertahan sampai mati. Ya, sementara tadi murid-murid begitu Yesus ditangkap sudah lari. Ya. Nah, jangankan menderita, ya, apalagi mati. Ya, baru ditangkap saja sudah lari. Nah, bagaimana dengan perkataan mereka tadi? Oh, sekalipun harus mati, aku takkan menyangkal engkau. Baru lihat Yesus ditangkap saja sudah lari. Nah, baru masalah sedikit saja sudah ragu, sudah bimbang. Apalagi masalah besar. Wah, sudah tinggalkan, sudah pengajaran, tinggalkan ibadah, tinggalkan perang. Ya. Nah, sini saya katakan tadi, sebenarnya ada kesempatan bagi Petrus, Yakobus, Yohanes untuk mendapatkan Roh Kudus di Taman Getsemani. Tapi apa yang terjadi? Mereka tidur. Nah, ini daging yang mereka ikuti. Nah, inilah orang kalau sudah menolak firman pengembalaan. Kalau orang itu tidak sungguh-sungguh saat mendengar firman, apalagi saat menyembah Tuhan, tidur. Jika saat dia tidur, ya jatuhlah dalam pencobaan. Mungkin Tuhan katakan berjaga-jagalah, ya, supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Nah, kalau tidak berjaga-jaga berarti akan jatuh dalam pencobaan. Kalau kita tidur saat menyembah Tuhan, berarti itu gampang jatuh. Gampang jatuh. Masalah sedikit saya kita sudah ragu bimbang, apalagi masalah besar datang. Pasti akan kecewa dan putus asa. Tinggalkan ibadah pelayanan.
Mari kita harus berjuang. Ya, khususnya pagi ini, ayo. Ya, tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam doa pagi, 1 jam? Ya, haleluya. Di dalam doa pagi, ya, dalam doa penyembahan, dalam doa puasa, doa semam. Kita harus berjuang dalam setiap doa kita. Saat kita menyembah Tuhan, berjuang supaya tidak mengikuti kelemahan daging, untuk sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Ya, sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Ya, sehingga dalam penyembahan itulah, ya, di situ akan kita mengalami Roh Kudus itu dicurahkan atas hidup kita. Semakin kita sungguh-sungguh menyembah Tuhan, semakin juga Roh Kudus bagaikan aliran air yang mengalir, ya, mengalir mengisi hidup kita. Ya, sehingga kalau Roh Kudus itu full, ya, powernya full, ya, apapun, ya, mau badai, apa saja, tantangan, kemustahilan, penderitaan yang hebat sekali tidak akan bisa membuat dia bimbang, kecewa, ya, putus asa, tidak. Dan itu terbukti setelah peristiwa loteng Yerusalem, pencurahan Roh Kudus. Tidak ada lagi murid-murid yang melarikan diri ketika menghadapi penderitaan. Dan Petrus disalibkan pun, kepala di bawah, kaki di atas, dia tidak meninggalkan pelayanan, tetap bertahan. Yohanes dibuang, Yohanes yang telanjang di sini. Ya, Yohanes penulis Injil Yohanes dan Kitab Wahyu. Ya, dia yang memakai selai kain lenan, ya, tutup badannya. Tapi ketika Yesus ditangkap, ya, mereka cuma menangkap dia lepaskan lagi, dia lari dengan telanjang. Ya, sempat gagal, Yohanes sempat gagal. Petrus sempat gagal, murid-murid sempat gagal, ya, tapi mereka kembali, ya, sungguh-sungguh, ya, haleluya. Ya, mungkin dan ya pasti di antara kita ada yang pernah gagal, ya, pasti semua pernah gagal. Tapi kegagalan itu di hari-hari ini jangan lagi diulang. Cukup sudah di hari-hari sebelumnya. Jangan lagi setelah ini, jangan setelah ini, jangan setelah ini. Ya, gagal lagi. Ya, lalu sudah gagal, ya, kemudian besok lagi mau gagal lagi, aduh, ya, sudah berapa banyak orang yang, ya, menyalip kita, ya, sehingga yang terdahulu sudah jadi terkemudian, ya, sulit kalau sudah jadi terkemudian, yang terakhir lagi, baru berjuang dari awal, sementara yang lain sudah sampai garis finish, kita baru dari belakang, terlambat, baru mau sampai, tutup, sudah. Selesai pertandingan. Ya, aku tidak pernah kenal kamu. Nah, ini yang sudah perhatikan. Ya, makanya saya katakan tadi, ya, jangan sampai ada lagi yang gagal, yang gugur di hari yang terakhir ini. Ya, cukup sudah kegagalan itu di waktu-waktu yang lalu. Hari-hari ini, ayo kita mantapkan panggilan pilihan kita. Ya, mantapkan, ya, pelayanan kita untuk semakin, ya, sungguh-sungguh mendekati garis finish, mendekati garis akhir, ya, untuk menyambut kedatangan Tuhan. Berjaga-jaga, jadi kita harus lakukan berjaga-jaga dan berdoa. Nah, berjaga-jaga mulai dari, ya, penggembalaan, dari setia dalam penggembalaan, menikmati firman, disucikan dalam penggembalaan, ya, sehingga kita mampu berjaga-jaga dalam doa. Jadi kalau kita kuat dalam pengembaraan, kuat juga dalam menyembah Tuhan, ya, sungguh-sungguh mendengar firman, sungguh-sungguh mengalami penyucian, maka itu akan mendorong kita menjadi penyembah yang benar di hadapan Tuhan. Sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Dan disitulah Roh Kudus dicurahkan bagi kita. Nah, inilah kekuatan kita. Roh Kudus buat kita kuat. Sehingga apapun yang terjadi ke depan ini, apapun itu masalah datang, pergumulan, tantangan, kemusahan, tidak akan membuat kita, ya, kecewa, ya, tidak akan membuat kita putus asa, ragu pun tidak, bimbang pun tidak, ya, haleluya. Sungguh-sungguh percaya, berpegang teguh pada firman, percaya pada kuasa Tuhan, ya, kuasa firman, ya, bahwa sebesar apapun masalah kita pasti akan selesai, ya. Apapun tantangan yang ada, pasti itu akan dikalahkan.
Ya, apapun kemustahilan yang terjadi pasti akan terhapuskan. Ya, sebab kita berjalan bersama Roh Kudus. Ya, yang akan meratakan gunung yang besar di depan Zerubabel, gunung besar rata. Ya, di depan ya orang Israel. Ya. Laut Teberau itu terbelah dua. Ya. Haleluya. Di depan orang Israel, benteng Yeriko yang besar itu hancur. Jadi tidak ada yang mustahil kalau kita bersama Roh Kudus. Ya, yang ada dalam hidup kita hari-hari, yang semakin melimpah, power, ya powerful, ya kekuatannya melimpah, sehingga kemenangan itu bersama Tuhan, bersama Roh Kudus kita akan alami dalam perjalanan hidup kita. Tidak akan kalah, tidak ada yang akan gugur. Ya, semuanya akan semakin sungguh-sungguh dalam ibadah, dalam pelayanan, dan mengalami kuasa, ya kuasa Tuhan. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Kamu akan menjadi apa? Saksiku. Nah, inilah ya tadi di awal saya katakan, di keempat penjuru bumi, mari jadilah saksinya Tuhan. Jangan menjadi sandungan. Ya, sebab kalau kita gugur ya tersandung, orang lain akan tersandung. Ya. Kalau kita gugur, kita pasti akan membawa yang lain juga ikut dengan kita. Ya. Jadi seperti yang terjadi di sini. Satu orang kabur, semua juga lari. Ya. Ini ya menjadi sekali peringatan. Ya. Jadi hanya akan ada dua kemungkinan. Menjadi saksi atau menjadi sandungan. Menjadi saksi berarti bawa jiwa pada Tuhan. Ya. Menjadi sandungan berarti membawa jiwa juga, tapi keluar dari Tuhan. Jadi apa yang kita akan lakukan dalam pembangunan tubuh Kristus hari-hari? Bawa jiwa datang pada Tuhan atau ya, menyeret jiwa keluar dari Tuhan? Ya, mari biar kita bisa membawa jiwa datang kepada Tuhan, menjadi saksi Tuhan. Oh haleluya. Ya, semoga tidak ada yang menjadi sandungan. Semoga kita bertahan sehingga suatu waktu nanti kita akan mengalami sungguh-sungguh kebahagiaan. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati Tuhan yang sedang berjaga-jaga. Bahagia. Ya, kita akan merasakan bagaimana ya hari-hari ini Tuhan ya, akan melayani kita, memuaskan kita juga, menyenangkan hati kita. Dia yang bekerja, ya, Roh Kudus bekerja mendatangkan kebaikan bagi kehidupan yang mengasihi. Semua akan baik, semua akan menjadi indah. Semua akan menjadi berhasil bersama Roh Kudus. Dipakai Tuhan, bawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Ya, tapi sebaliknya, ya, kalau tidak menjadi saksi berarti yang baik jadi tidak baik, yang tidak baik jadi buruk, sampai gagal, hancur. Ya, seperti Yudas, yang benar-benar fatal, saja saya katakan. Gugurnya Yudas itu benar-benar sekali dia pergi untuk selamanya. Yang lain masih ada kesempatan, tapi Yudas sudah tidak ada kesempatan. Semuanya sia-sia apa yang didapatkan. Di awalnya, memang baik awalnya, dapat uang, senang-senang dapat uang. Tapi uangnya enggak kepake. Dia tidak pakai, dia tidak nikmati. Ya, hanya untuk membeli tanah kuburannya sendiri. Isi perutnya terburai. Sangat mengerikan. Ya, keadaan Yudas. Ya, haleluya. Ini sekali lagi menjadi peringatan untuk kita sungguh-sungguh hari-hari memperhatikan kemurahan Tuhan yang Tuhan masih nyatakan lewat firman pengembalaan yang disampaikan, lewat Roh Kudus yang masih bekerja dalam hidup. Ya. Haleluya. Bagi kehidupannya sungguh-sungguh menerima firman, mengalami penyucian, sungguh-sungguh berjuang untuk ya tidak mengikuti kelemahan daging. Saat menyembah Tuhan, yuk ya kita berjuang, jangan sampai ya saat kita menyembah malah kita tidur. Ayo berjuang. Baik di saat kita menyembah Tuhan di gereja, di rumah, ya di mana saja. Berjuang saat kita menyembah, sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Ya, biar Roh Kudus semakin dicurahkan bahkan ada air. Ya, sehingga semakin banyak air itu Roh Kudus semakin penuh, apalagi melimpah. Tidak ada yang bisa. Ya, tidak ada yang bisa mengalahkan kita. Apapun itu yang terjadi. Ya, kita akan bisa bertahan sampai garis akhir, sampai Tuhan datang kembali. Dan
Ya, itu tadi saya katakan. Bersama Roh Kudus, ya, tidak ada gunung yang tidak bisa rata, tidak ada laut yang tidak bisa terbelah, tidak ada benteng yang besar yang tidak bisa hancur. Semuanya akan, ya, terhapuskan kemustahilan, ya, bersama dengan Roh Kudus. Ya, semoga kita bisa mengerti, kita sungguh-sungguh berjaga-jaga dan berdoa di hari-hari yang terakhir ini. Puji Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan. Kita pujikan pujian. Sungguh tidak lama lagi Tuhan Yesus datang. C. Semoga kita orang-orang itu semoga tidak ada gugur di antara kita. Semua bisa bertahan, semua bisa setia sampai garis akhir. Lagi, Lord, mari saudaraku yang dikasih Tuhan,
dan jemaat dikasih Tuhan. Mari sungguh-sungguh berdoa menjaga lagi sungguh-sungguh. Jangan sampai kita tidur rohani, harus berjuang. Haleluya, dalam doa kita hari ini, pagi siang malam terus berseru. Haleluya, ya Roh Kudus semakin dicurahkan, semakin kekuatan yang melimpah-limpah juga kita boleh alami. Haleluya, haleluya.
Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Apa yang mustahil, apa yang kelihatan mustahil bagimu, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu yang Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Mari bagi Yesus. Semoga kita semakin percaya, semakin taat, semakin disucikan. Haleluya. Semakin sungguh-sungguh berseru menyembah, maka Roh Kudus akan tercurah. Haleluya. Kekuatan Roh Kudus, tidak ada yang tidak mustahil, tidak ada yang tidak mungkin. Haleluya. Semuanya itu menjadi mungkin. Semua yang mustahil, semuanya menjadi
Tidak ada yang mustahil. Sekalipun kita tidak berdaya, kita lemah, kita tidak mampu. Kekuatan Roh Kudus memampukan kita, memberi kita kemenangan. Oh, haleluya. Mujizat itu nyata. Kehidupan sungguh-sungguh percaya. Sekali berdoa, berseru kepada Dia. Mari, yang mau sungguh-sungguh percaya, terus berdoa, berjaga-jaga berdoa, berseru kepada Dia. Haleluya. Baik, angkat dua tanganmu kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Semakin berikan kekuatan yang melimpah-limpah bagi kami. Tetap bertahan Tuhan, tetap setia sampai ke akhir. Tidak satu pun yang gugur di antara kami Tuhan. Beri kekuatan bagi kami semua. Haleluya. Roh Kudus memberikan kemenangan bagi kami. Roh Kudus memberikan kami kuasa untuk melakukan mujizat, sehingga tidak ada yang tidak mungkin Tuhan. Tidak ada yang mustahil. Semuanya akan menjadi mungkin. Semua akan terhapus kemustahilan dalam hidup. Mujizat pasti terjadi. Terima kasih. Turut kataku terima kasih. Oh haleluya. Apapun yang dihadapi, masalah pergumulan, beban berat, penderitaan, kemustahilan umatku semua, baik secara pribadi, dalam nikah, dalam pekerjaan, studi, masa depan, semua Tuhan, apapun yang dialami oleh umat yang ada di sini, di Palu, dimanapun umat berada saat pagi ini Tuhan, apapun yang dihadapi, masalah pergumulan, beban berat, semua yang dihadapi umatmu, percaya mujizatmu terjadi bagi kami. Kehidupan sungguh-sungguh tak mampu, tak berdaya, hanya percaya, berseru kepada mujizat terjadi. Sebab Roh Kudus yang tercurahkan bagi kami, memberikan kemenangan, haleluya, menghapus kemustahilan dalam setiap hidup kami. Juga khususnya dalam pelayanan kami yang ada di sini, yang ada di Palu, terus kami serahkan dalam tangan-Mu. Sungguh begitu banyak kemustahilan dihadapi hari-hari ini. Hanya sarana fasilitas pelayanan dibutuhkan di tempat ini, membangun rumah-Mu di tempat ini, ya Tuhan. Kasih kiranya juga pelayanan di Palu untuk menjadikan tempat pelayanan, tempat beribadah melayani Engkau di sana. Juga Tuhan berkemurahan kiranya. Haleluya. Selalu percaya, selalu berseru kepada Tuhan. Haleluya. Kiranya Tuhan menyatakan kuasa mujizat-Mu, memerintahkan berkat-Mu untuk dipakai dalam pelayanan pembangunan tubuh-Mu, ya Tuhan. Yang percaya mujizat akan terjadi, mujizat nyata Tuhan. Berkat-Mu dicurahkan, berkat-Mu melimpah atas kami semua, ya Tuhan. Atas kami gereja-Mu di zaman akhir, ya Tuhan. Selain pelayan Peramau, tempat yang lain juga kami serahkan dalam tangan-Mu. Pelayanan di kota, di desa, bahkan di pelosok sekalipun, di seluruh Indonesia, seluruh dunia ini, dimanapun pelayan hamba-Mu Tuhan berkati, pelayan terus menguatkan, kita bertahan dalam pelayanan Tuhan. Pakai semua dalam pelayanan, membangun tubuh-Mu mencapai satu kesatuan tubuh Kristus yang sempurna, ya Tuhan. Juga Tuhan, haleluya. Ibadah-ibadah fellowship hari ini diadakan, persekutuan tubuh sekalian mempelai yang diadakan Tuhan yang terdekat di Medan Tuhan, di Malaysia Tuhan. Tolong kiranya beri hikmat, bukan rasa firman-Mu bagi kita Wijaya Hendra yang menyampaikan firman, menyebarluaskan firman, pengajaran, haleluya. Semua kami para hamba-Mu semua dipakai Tuhan, haleluya, menyampaikan firman pengajaran, membawa jiwa-jiwa untuk
datang kepadamu ya Tuhan. Sinode GPT Tuhan tolong kiranya masalah yang terjadi dalam Tuhan yang akan campur tangan menyelesaikan semua jadi baik. Sinode yang dipakai untuk kemuliaan bagi nama seluruh AB di dalamnya dipakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Juga pemerintah kami Tuhan berkati bangsa negara kami dari pemerintahan pusat Tuhan, Bapak Presiden, Wakil Perdana Menteri, Gubernur, Bupati, Wali Kota Tuhan, sampai di desa, pemerintah, kepala desa, semua perangkat desa. Tuhan memberkati semua, beri hikmat Tuhan bagi pemimpin-pemimpin di bangsa ini, beri rasa takut akan Tuhan, keadilan dalam pemerintah. Haleluya, untuk kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Indonesia diberkati Tuhan, Indonesia dipulihkan oleh Tuhan. Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan, banyak jiwa-jiwa dituai dalam pengajaran benar. Kami hamba-hambamu Tuhan. Haleluya, para imam pelayan Tuhan dipakai untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan, membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Baik di sini di Tuhan desa Tobia Taman, banyak jiwa-jiwa yang Tuhan siapkan untuk haleluya, digembalakan dalam firman Tuhan. Biar kami bisa membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan, juga di Palu, dimanapun hari ini. Jiwa-jiwa datang kepada Tuhan semua untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Pelayanan pembangun tubuh Kristus sampai mencapai kesempurnaannya ya Tuhan. Haleluya, kami menjadi bintang-bintang yang bercahaya menuntunkan orang pada kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sungguh baik bagi kami semua. Bahwasanya itu selamanya kasih setiamu yang ajaib, yang besar, yang dahsyat, yang abadi menyertai setiap langkah-langkah hidup kami, langkah-langkah mujizat, langkah-langkah kemenangan bersama dengan Tuhan. Sebabnya menyerahkan kepada kami semua dalam sepanjang hari ini, dalam aktivitas bersama dengan Tuhan. Kami selalu mengalami penyertaan Tuhan yang sempurna Tuhan. Baik yang bekerja di sawah, di kebun, di kantor, di toko, berdagang Tuhan, tempat reparasi, di kafe, dimanapun Tuhan, apapun sedang dikerjakan, apapun yang diusahakan umat Maria hari ini, buka jalan semua, bukakan pintu berkat-Mu, perintahkanlah berkat-Mu bagi umat semua, dipakai dalam pelayanan pembangunan tubuh-Mu ya Tuhan. Yang mencari pekerjaan juga Tuhan, berikan yang terbaik, tidak yang mustahil bagi Tuhan. Juga semuanya Tuhan, haleluya, Tuhan akan menghapuskan segala kemusnahan dalam kehidupan kami, menjadi berhasil semua indah bersama Tuhan, dipakai Tuhan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kembalikan jam-jam ibadah, sore hari ibadah kaum muda, besok dan seterusnya. Tuhan selain masih kesempatan yang dari melainkan memperjuangkan ibadah pelayanan setia berkobar-kobar sampai garis akhir, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik, bahwasanya selamanya kasih setia abadi. Terpujilah Engkau Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Biarlah berkat-Mu, kasih karunia, kasih setia, damai sejahtera-Mu dalam persekutuan yang Allah Bapa, Allah Sang Putra, Allah Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Dia menyertai mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut hari yang baru ini, melangkah bersama dengan Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan berkati.